Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Relief ular yang terpahat di dinding mulai retak, seolah bangunan itu sendiri sedang menjerit. Apa yang terjadi? Raka, salah satu tentara bayaran, menoleh panik. Tanah di bawah mereka bergetar, lantai kuil mulai pecah. Patung-patung ular yang berjajar di sepanjang ruangan mulai retak dan runtuh satu persatu. Lari! Pak Surya berteriak sambil menarik Dika, salah satu anggota tim lainnya. Tapi Arya tetap berdiri di tempatnya, menggenggam batu itu erat. Matanya berbinar penuh kemenangan. Aku berhasil. Ini milikku. Dari celah-celah lantai yang mulai runtuh, sesuatu bergerak. Sebuah kepala raksasa dengan sisik hitam berkilauan perlahan muncul, matanya bersinar merah seperti bara api. Dika ternganga ketakutan. Sial, apa itu? Ular raksasa itu mendesis panjang, tubuhnya mulai terangkat, melingkar mengitari ruangan kuil yang semakin hancur. Nafasnya menghembuskan udara dingin yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Itu penjaga batu. Pak Surya terperanjat. Kita harus pergi sekarang juga. Raka mengangkat senjatanya dan melepaskan tembakan ke arah sang ular, tetapi peluru hanya memantul dari sisik kerasnya. Dengan gerakan cepat, ekor ular menghantam pilar kuil, menyebabkan reruntuhan semakin bertambah. Arya, meski diliputi ketakutan, tetap menggenggam batu erat-erat. Aku tak akan menyerah. Ini milikku. Dengan kuil yang hampir runtuh sepenuhnya, tim ekspedisi berusaha keras mencari jalan keluar. Batu-batu besar jatuh dari langit-langit, menutup beberapa pintu keluar. Pak Surya berlari lebih dulu, diikuti oleh Dika dan Raka. Namun, Arya masih berdiri di tempatnya, terpaku menatap batu di tangannya. Arya, ayo pergi. Dika menariknya, tapi Arya menepisnya. Aku tidak akan pergi tanpa batu ini. Ular itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, lalu membuka mulutnya, memperlihatkan taring-taring panjangnya. Dalam sekejap, ia meluncur ke arah Arya. Arya, Pak Surya berteriak. Kepala ular raksasa sepenuhnya muncul dari celah tanah, sisiknya berkilauan dalam cahaya remang-remang obor yang mulai redup. Matanya yang bersinar hijau beradu pandang dengan Arya, penuh kemarahan yang sudah lama tertahan. Ular itu mendesis, suara yang dalam dan bergetar, seolah memenuhi seluruh ruangan. Udara terasa berat, hampir mustahil untuk bernapas. Pak Surya mundur dengan napas tersengal, sementara Dika dan Raka mencabut senjata mereka, meskipun jelas bahwa peluru biasa tidak akan berpengaruh pada makhluk ini. Arya masih berdiri terpaku, jari-jarinya menggenggam erat batu jiwa ular. Dadanya berdegup kencang, antara ketakutan dan ketakjuban. Lari, teriak Dika, mendorong Arya keras hingga ia tersentak sadar. Tetapi sudah terlambat. Ular raksasa bergerak dengan kecepatan yang mustahil untuk makhluk sebesar itu. Ekor panjangnya melesat ke arah mereka, menghancurkan pilar-pilar batu seakan itu hanya ranting kering. Dengan satu gerakan cepat, ekor ular itu menghantam ke arah mereka. Pak Surya berhasil menghindar dengan terguling ke samping, tetapi salah satu tentara bayaran yang lain tak seberuntung itu. Tubuhnya terpental ke udara sebelum menghantam dinding dengan suara yang mengerikan. Arya jatuh terduduk, tangannya masih mencengkeram batu erat-erat. Kepanikan mulai menyelimuti pikirannya. Ia ingin bergerak, ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa seolah tertancap di tanah. Arya, keluar dari sini. Raka berteriak, menembakkan senjatanya ke arah ular tersebut, tetapi peluru hanya memantul dari sisiknya. Celah-celah besar muncul di lantai, memisahkan tim satu sama lain. Batu-batu besar jatuh dari langit-langit, menutup beberapa jalan keluar. Dika menarik Arya dengan paksa, menyeretnya menuju lorong di sisi lain kuil. Pak Surya dan Raka berlari mengikuti, napas mereka tersengal saat lantai di belakang mereka mulai runtuh, menyisakan jurang menganga. Ular itu meraung, suaranya menggema hingga keluar kuil. Matanya bersinar semakin terang, dan dari dalam mulutnya, lidah bercabang keluar, mencium udara. Kita tidak bisa terus seperti ini. Teriak Raka, melemparkan senjatanya yang tak berguna. Kita harus mencari jalan keluar. Pak Surya,
Meskipun tua, tetap berpikir cepat. Matanya tertuju pada salah satu relief di dinding yang kini nyaris tertutup reruntuhan. Di sana, ada lorong lain di belakang patung itu. Tim bergegas ke lorong sempit yang semakin menyempit akibat runtuhan. Di ujungnya, ada celah yang mengarah keluar kuil, tetapi mereka harus melompat melewati jurang yang dalam. Tidak ada pilihan lain. Dengan ular raksasa di belakang mereka, satu-satunya jalan adalah melompat. Dika melompat lebih dulu, berhasil meraih sisi seberang dan menarik tubuhnya ke atas. Pak Surya, meskipun ragu, berhasil menyeberang dengan bantuan Raka. Kini hanya Arya yang tersisa. Ia berdiri di tepi jurang, batu jiwa ular masih dalam genggamannya. "Cepat, Arya!" teriak Dika. Tetapi sesuatu menahannya. Seolah-olah ada kekuatan yang mengakar dalam dirinya, menariknya kembali ke dalam kuil. Di belakangnya, suara mendesis semakin dekat. Keberhasilan sementara. Arya duduk di sebuah ruangan mewah, mengenakan jas mahal, memandang batu jiwa ular di tangannya. Arya berhasil kembali ke kota dengan batu jiwa ular. Dalam hitungan hari, bisnisnya melesat, kekayaannya berlipat ganda, dan pengaruhnya semakin kuat. Cahaya keemasan batu jiwa ular berpendar samar, seolah memberi energi pada Arya. Wajahnya penuh dengan rasa kemenangan. Tanda-tanda pertama. Malam hari, Arya terbangun dengan napas tersengal. Bayang-bayang ular melintas di dinding kamarnya. Namun, sesuatu mulai berubah. Ia mendengar desisan halus di malam hari, seperti sesuatu yang merayap di sudut gelap rumahnya. Saat ia bercermin, ada sesuatu di balik bayangannya, mata besar yang mengawasinya. Di mana refleksi Arya sedikit berbeda, seperti ada sisik samar di kulitnya. Kejadian aneh di kota. Pagi hari, Arya duduk di kantornya. Seorang karyawan melaporkan kejadian aneh, beberapa orang menghilang tanpa jejak. Di kota, laporan orang hilang mulai bermunculan. Beberapa saksi melihat sesuatu yang merayap di lorong gelap, sesuatu yang tidak mungkin ada di kota ini. Sosok bayangan besar merayap di dinding gedung, seolah menempel seperti seekor ular raksasa. Arya duduk di kamar gelap, menggenggam batu jiwa ular dengan erat. Keringat mengalir di dahinya. Arya mulai ketakutan. Ia merasa selalu diawasi. Batu yang dulu ia anggap sebagai sumber kekuatan, kini terasa semakin berat di tangannya, seolah menempel ke kulitnya. Tangan Arya gemetar saat ia mencoba meletakkan batu itu di meja, tetapi batu itu tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Bagian ini membangun ketegangan dengan memperlihatkan bagaimana kutukan mulai menguasai Arya. Larut malam, jalanan kota yang biasanya ramai kini terasa sepi. Lampu-lampu berkedip aneh. Suara samar sesuatu yang merayap terdengar dari lorong-lorong gelap. Bayangan panjang melintas cepat, seperti tubuh ular raksasa yang bergerak di antara gedung-gedung. Ketakutan mulai menyelimuti kota. Beberapa orang melaporkan melihat sosok mengerikan dengan mata menyala dalam gelap. Orang-orang menghilang, tubuh mereka ditemukan dalam kondisi mengenaskan, tertutup bekas gigitan dan luka menyerupai lilitan besar. Arya duduk di kantornya, menatap layar monitor. Rekaman CCTV menunjukkan sesuatu yang tidak masuk akal. Visual, pada layar, terlihat bayangan besar merayap di sisi gedung, bergerak dengan kecepatan yang mustahil. Sosok itu terlihat sekilas, mata kuning menyala, tubuh panjang melingkar, dan sisik berkilau di bawah lampu jalan. Sosok itu tampak semakin nyata, seolah mendekatinya. Ia menelan ludah, menyadari bahwa ini bukan kebetulan, semuanya berhubungan dengan batu jiwa ular yang kini melekat di tangannya. Di luar gedung, orang-orang berlarian ketakutan. Sebuah mobil polisi berhenti mendadak, lampunya berkedip liar. Polisi keluar dari mobil, menyorotkan senter ke arah lorong gelap. Tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di atas mereka. Mereka menoleh, dan mata itu menatap mereka dari kegelapan. Suara teriakan menggema. Beberapa orang sempat melihat sekilas sebelum semuanya menjadi gelap. Sosok itu menghilang, meninggalkan tubuh-tubuh tak bernyawa di jalanan. Arya mulai kehilangan akal. Arya terperangkap di ruangannya. Lampu berkedip,
udara menjadi berat. Ia mengusap wajahnya dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Tangan Arya kini bersisik. Matanya sendiri mulai berubah, pupilnya menipis seperti ular. Ia berlari ke cermin, menatap dirinya sendiri dengan panik. Dalam refleksinya, ia melihat sesuatu yang tidak ingin ia akui, bayangan seekor ular raksasa, dan dirinya yang perlahan mulai menyerupai makhluk itu. Rumah yang terkunci dari dalam. Malam semakin larut, hujan turun deras, membasahi jendela apartemen mewah Arya. Lampu-lampu di dalam ruangan mulai berkedip, sementara suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Dari luar apartemen Arya, menunjukkan lampu yang mati nyala secara acak. Bayangan aneh melintas di balik tirai. Arya mencoba menenangkan dirinya, tetapi ia tidak bisa mengabaikan kenyataan, semua pintu dan jendela telah terkunci sendiri. Tidak ada jalan keluar, batu yang menyatu dengan tubuhnya. Di dalam kamar, Arya berdiri di depan cermin. Napasnya terengah, tangannya gemetar. Batu jiwa ular yang selalu ia simpan di sakunya kini tampak berbeda, seolah hidup. Batu itu perlahan bersinar, urat-urat hitam merayap dari tangannya ke seluruh tubuhnya. Kulitnya mulai berubah, sisik muncul di lehernya. Ia merasakan sesuatu merayap di dalam dirinya. Kepalanya berdenyut, pikirannya kabur. Ia ingin membuang batu itu, tetapi tangannya tidak bisa bergerak, seolah-olah batu itu telah menjadi bagian dari dirinya. Suara retakan semakin keras. Lantai di bawah kaki Arya mulai pecah. Dari celah-celah itu, sesuatu yang besar muncul. Celah lantai yang terbuka, memperlihatkan lubang gelap di bawahnya. Sepasang mata kuning menyala dalam kegelapan. Sosok itu perlahan merayap keluar. Seekor ular raksasa, tubuhnya melingkar di dalam apartemen, memenuhi ruangan dengan kehadiran mengerikan. Arya mundur, tetapi ia tahu ini sudah terlambat. Arya lenyap. Ular itu menatapnya, seolah mengenalnya. Mulutnya terbuka, memperlihatkan taring besar yang meneteskan cairan hitam pekat. Arya berteriak, mencoba melarikan diri. Tetapi tubuhnya tiba-tiba membeku. Matanya berubah sepenuhnya, kulitnya kini hampir menyerupai sisik ular. Dalam sekejap, ular itu melilitnya. Suara gemuruh terdengar semakin keras, hingga akhirnya sunyi. Saat hujan berhenti, apartemen Arya kosong. Tidak ada jejak keberadaannya. Tidak ada tanda perlawanan. Hanya lantai yang retak, dan udara yang terasa lebih dingin. Hutan yang kembali sunyi. Di dalam hutan yang lebat, angin berembus pelan. Kabut tebal menggantung di antara pepohonan, menciptakan suasana yang sunyi dan penuh misteri. Kuil yang sebelumnya runtuh kini berdiri kembali, seperti tidak pernah disentuh manusia. Kuil yang dulu hancur, kini tampak utuh seolah tidak pernah ada yang merusaknya. Cahaya samar dari lentera batu menerangi dinding yang dipenuhi ukiran ular raksasa. Tidak ada jejak ekspedisi Arya. Tidak ada tanda-tanda pertempuran. Seolah waktu telah memutar kembali sejarah, menghapus keberadaan mereka yang tamak. Di dalam ruang utama kuil, sebuah patung baru berdiri di antara patung-patung ular lainnya. Sosoknya tinggi, terpahat dengan detail yang menyerupai ekspresi ketakutan seseorang. Wajahnya adalah wajah Arya, dengan ekspresi ketakutan yang membeku selamanya. Tangannya terulur, seolah masih berusaha melepaskan sesuatu yang tak terlihat. Patung itu tidak ada sebelumnya. Kini, ia berdiri di tengah altar utama, menjadi bagian dari kisah kutukan yang tak berujung. Di depan patung Arya, batu jiwa ular kembali terletak di atas pijakannya. Cahaya redupnya berdenyut perlahan, seolah menunggu. Ukiran di sekelilingnya tampak lebih jelas, menceritakan siklus tanpa akhir tentang manusia yang serakah dan hukuman yang harus mereka terima. Batu itu telah kembali ke tempat asalnya. Kutukan telah menyelesaikan siklusnya, siap menunggu orang berikutnya yang berani mengambilnya. Di luar hutan, di sebuah desa kecil, seorang pria duduk di sebuah warung tua. Di tangannya, selembar kertas usang dengan gambar peta kuil yang tersembunyi di tengah hutan. Ia mengangkat peta, matanya berbinar penuh ambisi. Legenda tidak pernah benar-benar mati. Mereka hanya menunggu seseorang yang cukup berani, atau cukup bodoh, untuk mengulanginya.